Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja to the point pada pembelajaran kali ini, yakni fikih tentang kurban. Pengertian kurban secara bahasa yakni berasal dari kata korobah yang artinya dekat. Secara istilah agama, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji atau Idul Adha dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian kurban secara istilah. Dalam artian itu adalah bentuk ibadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan korban yang sudah ditentukan. Kemudian syarat-syarat korban. Hewan yang dikorbankan, yang dibuat korban, yakni harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, biri-biri, ya. Ayam tidak boleh. Sudah ada ketentuannya masing-masing. Unta ketentuannya adalah umur 6 tahun. Sapi berumur 3 tahun, kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. Sedangkan binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Kemudian tadi adalah syarat-syarat korban, binatang yang dibuat kurban. Sekarang syarat-syarat orang yang berkurban itu apa saja? Yang pertama adalah orangnya adalah orang Islam, seorang Muslim. Lalu boleh enggak orang yang tidak Islam, yakni Kristen, secara syarat-syarat Islam tidak boleh dan tidak masuk ketentuan dalam hal berkorban. Kemudian yang kedua, syarat bagi orang yang berkorban adalah usianya sudah balik, ya, maka masuk sunnah muakkad bagi yang mampu dan usianya sudah balik, berakal, tidak gila, tidak stres. Kemudian mampu dalam segi apa? Finansial, membeli binatang yang akan dibuat korban, sapi, kambing, lembu dan lain sebagainya. Kemudian waktu pelaksanaan korban itu, waktu-waktunya juga ditentukan dalam pelaksanaannya. Korban hanya boleh dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Lalu selain bulan Dzulhijjah, bulan Syawal atau pas Idul Fitri, boleh enggak kita berkorban? Tidak termasuk korban. Dan di hari 11 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah, di luar itu maka bukan termasuk korban, akan tetapi sedekah. Sejak usai sholat Idul Adha, maka diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan hari tasyrik setelah Idul Adha besoknya 11, 12, 13 Dzulhijjah masih diperbolehkan kita untuk menyembelih hewan korban dengan mengumandangkan kalimat-kalimat takbir. Setelah terbitnya matahari di hari raya korban dan setelah selesai 2 rakaat sholat hari raya Idul Adha dan 2 khutbah ringan mulai matahari dan ditambah 2 rakaat dan 2 khutbah, maka tibalah waktu untuk menyembelih kurban sampai batas akhir 13 Dzulhijjah. Seperti itu. Kemudian orang yang setelah hewan disembelih, orang yang berhak menerima korban, menerima daging yang dikorbankan itu siapa saja? Yang pertama adalah orang-orang fakir miskin. Untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu. Orang fakir miskin
yakni orang yang masih memiliki pekerjaan tapi dia tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, diberikan kepada kerabat untuk menyambung silaturahim. Jadi orang-orang yang ada di sekeliling kita, di keluarga kita, di samping-samping rumah kita, itu adalah kerabat, tetangga, mereka juga diberikan sebagai daging dari yang kita korbankan, supaya mereka juga merasakan yang belum mereka rasakan. Terkadang mereka sulit merasakan yang namanya mengkonsumsi daging, baik itu daging kambing atau daging sapi dan lain sebagainya. Kemudian diberikan ke tetangga sebagai bantuan kepada mereka, dan sepertiga dimakan sendiri dan keluarga. Nah, pendistribusian daging kurban sebaiknya merupakan daging mentah, bukan daging yang sudah matang. Karena apa? Hak mereka itu, daging tersebut akan dimasak atau dijual kembali, terserah mereka. Tapi kalau dijual kembali mungkin nanti ada hukum khilaf di antara para ulama. Dan pembahasan ini tidak akan sejauh itu. Kemudian setelah pendistribusian daging hewan yang sudah dikorbankan kepada sanak saudara, famili, dan juga tetangga, duafa, dan lain sebagainya, maka apa yang menjadi hikmah dari korban itu, dari diselenggarakan, disyariatkannya ibadah korban itu? Yang pertama, yakni menambah cinta kita kepada Allah. Kita semakin dekat, semakin bertakwa kepada Allah, karena itu adalah perintah dari Allah, sebagaimana dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu, karena Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya adalah akan menambah keimanannya kepada Allah. Iman kita semakin kuat, ya, karena kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui diantaranya yakni kurban, dengan mengingat kembali sejarah-sejarah kurban, bagaimana penyembelihan awal diperintahkannya oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang akan disembelih anaknya yakni Ismail, sehingga pada akhirnya dengan maha adilnya Allah, kemudian Allah mengganti Ismail dengan sembelihan, diganti dengan kambing yang dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga adalah dengan berkorban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Ya, dengan berkorban kita berarti seorang telah bersyukur. Semakin kita banyak bersyukur, maka Allah semakin menambah nikmat yang kita miliki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepadanya. Tapi kalau kita ingkar, kita selalu kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, apa yang kita miliki tidak pernah kita berikan kepada orang lain, apa yang kita miliki tidak pernah dibuat untuk berkorban pada hari raya Idul Korban, maka tunggulah azab Allah. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka kemudian hikmah dari korban itu yang terakhir adalah dengan berkorban berarti seorang telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Jadi ada hubungan di antara kita, yakni hubungan sesama manusia. Kalau ada hubungan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, itu bentuk ibadah.
dan hubungan manusia dengan manusia, bentuk sosial dan lain sebagainya, ya inilah diantaranya yakni korban. Pendistribusian hewan korban, daging hewan korban itu diantaranya semuanya bisa merasakan. Jadi yang belum bisa merasakan namanya daging korban bisa merasakan pada saat itu, ya. Tolong menolong, kasih mengasihi, saling memberi, dan rasa solidaritas dan toleransi, ya, memang itu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Mungkin dari sekian dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.